Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Kurniawan dari kelas Ilmu Hukum G ingin menjelaskan apakah seorang yang gila, orang yang sedang mabuk, orang yang sedang mengigau dapat dipidana dengan sesuai hukum yang berlaku. Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan alasan penghapusan tindakan pidana. Ada dua alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana, di situ ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan dari pihak pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya itu termasuk melanggar hukum. Jadi dalam alasan pemaaf ini dilihat dari sisi orang atau pelaku. Misalnya pelaku ini sedang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun alasan pemaaf ini dilihat dari pasal 44 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Di situ dijelaskan tidak dapat dipidana sebarang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya. Kemudian pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Pidana menjelaskan jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim itu memerintahkan memasukkan si pelaku ini ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa jiwanya. Jadi seseorang yang sedang gila ataupun orang yang sedang mengigau sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana itu tidak dapat dipidana dengan sesuai yang berlaku karena dia mengerjakan suatu tindakan melanggar hukum itu tidak dengan disengajanya dan tidak melalui perencanaan. Yang kedua yaitu apakah orang yang sedang mabuk dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pasal 492 di situ jelaskan barang siapa dalam keadaan mabuk di depan umum, merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban umum, atau mengancam nyawa atau keamanan orang lain, atau melakukan suatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih terdahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau didenda dengan pidana denda Rp370.000. Namun untuk dapat mengenakan pasal 492 KUHP ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Apa yang dapat membuktikan pasal 492 KUHP ini? Ada 3 pembuktian. Yang pertama yaitu orang itu memang mabuk. Dalam pasal 536 KUHP di situ jelaskan penjelasan tentang mabuk itu apa? Mabuk itu adalah orang yang kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol salah satu panca inderanya atau tidak dapat mengontrol salah satu anggota badannya, maka itu benar-benar mabuk. Yang kedua, dapat dibuktikan apakah si pelaku ini melakukannya di tempat umum, misalnya mengganggu ketertiban umum, maka pelaku ini dapat dipidana dengan sesuai pasal 492 KUHP tadi. Yang ketiga, dapat dibuktikan dengan mengganggu, merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban umum. Jikalau sudah terbukti, maka si pelaku ini
dapat dipidana dengan pasal 492 KUHP ini. Karena semua bukti itu telah dibuktikan, maka seorang pemabuk dapat dipidana dengan pembuktian ada 3. Yang pertama, apakah pemabuk ini benar-benar mabuk? Yang kedua, apakah si pelaku ini melakukan tindakan kejahatannya di depan umum atau mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu ketertiban umum? Jikalau 3 pembuktian ini telah dibuktikan, maka seorang yang pemabuk ini dapat dipidana dengan sesuai hukum yang berlaku. Namun, apabila si pemabuk ini tidak melakukannya di tempat umum, tidak mengganggu kejiwaan orang lain, tidak mengganggu ketertiban orang lain, maka si pemabuk ini tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal 492 KUHP tadi. Maka kesimpulannya, orang yang gila atau orang yang ngigau tidak dapat dipidana dengan tindakan hukum yang berlaku. Karena ada perlindungan hukum di situ, yaitu pasal 44 ayat 1 dan pasal 44 ayat 2. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan apakah si pelaku ini benar-benar gila, dan apakah kelakuannya itu, tindakan pidananya itu merupakan perincian atau merencanakan dari dahulu, maka orang ini dapat kita pidana karena tindakan itu telah direncanakan. Tetapi misalnya orang gila ini, orang yang mengigau ini mengerjakan suatu tindakan pidana itu dengan kesengajaannya, maka dengan kesengajaan dan dengan perencanaannya, maka itu dapat dipidana. Namun apabila orang yang gila ini, orang yang ngigau ini mengerjakan suatu tindakan pidana dengan refleksnya, dengan cepat tanpa perencanaan, maka dapat dipertimbangkan dengan pasal 44 ayat 1 KUHP dan pasal 44 ayat 2 KUHP. Maka orang-orang yang semacam ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak dapat dipastikan orang gila atau orang ngigau ini bisa dipidana atau tidak. Orang mabuk dapat dipidana dengan tidak. Tetapi orang yang mabuk, orang yang sedang mengigau, orang yang gila harus dibuktikan dengan sesuai hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.